Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda yang tidak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia, dan pemanfaatannya memerlukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan. Sumber daya alam berdasarkan manfaatnya terbagi menjadi tiga. 1. Sumber daya alam yang kekal, contohnya sinar matahari, ombak, angin, air terjun, dan arus laut, yang merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, batu bara, logam, dan gas bumi, yang merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk setelah habis. 3. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya jenis tumbuhan dan hewan, yang merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis. Sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan, contohnya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kayu, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Adapun upaya pelestarian lingkungan sebagai berikut. 1. Tebang pilih, yaitu penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu yang dijual tidak terus menurun dan menyelamatkan tanah dan air. 2. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon di hutan yang rusak, berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Tidak membuang bahan kimia di sungai. Membuang bahan kimia di sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa membuang limbah ke aliran sungai dan sekitarnya menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau dan hilangnya keasrian ekosistem sungai. 5. Tidak merusak tanaman sekitar. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita ini termasuk menjaga lingkungan. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam hayati berdasarkan tempat dilakukannya terdiri atas dua macam, yaitu 1. Pelestarian in situ, 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian ini ditekankan agar sumber daya hayati di habitat aslinya terjaga dan terpelihara. Pelestarian in situ dilakukan di tempat-tempat yang dilindungi oleh pemerintah, di mana segala flora dan fauna yang ada di dalamnya tidak boleh diganggu. Pelestarian in situ dapat berupa pembuatan taman wisata, taman nasional, dan hutan lindung. Taman nasional yang merupakan salah satu tempat dilakukannya pelestarian sumber daya hayati di Indonesia antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci Sebat, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Wekambas, Taman Nasional Cendrawasih, Taman Nasional Bunaken, dan lain-lain.
Pelestarian ex situ adalah pelestarian suatu spesies makhluk hidup di luar habitat aslinya untuk dikonservasi dan dilestarikan. Pelestarian ex situ dapat berupa kebun binatang, kebun raya, kebun koleksi, kebun botani, taman wisata, dan taman laut. Pelestarian ex situ ini dilakukan terhadap hewan yang langka dan hampir punah, contohnya elang Jawa dan orang utan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.